habis futsal. Emang futsal di mana tadi? Biasa di sebelahnya Fakultas FIB. Oh, sama anak vokasi. Iya, sama anak vokasi. Biasa udah. Capek dulu. Oh iya. Aduh. Bawa bekal nggak? Bawa sih, tapi cuma tape. Bentar ya. Nih, mau cobain nggak? Enak nggak? Enak. Kenapa bisa manis gini ya? Padahal kan ini nggak pakai gula. Ya juga sih. Coba dong buka HP-mu, kita lihat di internet gimana sih pembuatannya. Oke. Tape singkong merupakan salah satu pangan hasil fermentasi yang memiliki rasa manis, sedikit asam, serta sedikit mengandung alkohol dan berair. Adapun bahan yang digunakan dalam pembuatan tape singkong yaitu singkong, ragi, dan daun pisang. Berikut proses pembuatan tape. Pertama-tama, siapkan semua alat dan bahan yang akan digunakan. Pilih singkong yang berkualitas baik, segar, dan tidak terlalu tua. Kupas bersih dan potong singkong sesuai selera. Siapkan juga 3 keping ragi tape. Siapkan wadah yang dialasi dengan daun pisang, susun secara menyilang, dan pastikan daun pisang sudah bersih. Langkah selanjutnya, kikis singkong yang sudah dikupas, kemudian cuci sekitar 3 kali hingga benar-benar bersih. Siapkan kukusan dan panaskan terlebih dahulu. Lalu masukkan dan kukus selama kurang lebih 25 menit atau sampai singkong matang. Selagi menunggu singkongnya matang, haluskan ragi tape sampai menjadi bubuk halus. Jika sudah matang, angkat dan letakkan di wadah beralas daun pisang. Taruh perlahan agar singkong tidak hancur. Diamkan singkong kurang lebih 4 jam. Perlu diperhatikan jangan menaburi ragi saat singkong masih panas karena akan membuat rasa tape kecut dan asam. Jika sudah dingin, sekarang waktunya memberi ragi. Sebelum itu, ambil terlebih dahulu daun pisangnya. Lalu taburkan ragi secara merata ke seluruh permukaan singkong agar raginya tersebar merata. Goyangkan perlahan wadahnya supaya bagian bawah juga terkena ragi. Setelah semua rata, pindahkan singkong satu persatu ke wadah yang sudah disiapkan. Susun dengan rapi. Terakhir, tutup rapat dengan daun pisang. Proses fermentasi akan berjalan selama 2-3 hari. Simpan di tempat sejuk dan gelap. Nah, setelah beberapa hari, tape singkong siap disantap. Lalu, bagaimana sih proses fermentasi itu berlangsung? Halo semuanya, kita akan membahas bagaimana singkong bisa berubah jadi tape yang manis dan lembut. Awalnya, singkong itu punya banyak pati yang rasanya tawar. Nah, proses perubahan singkong jadi tape itu namanya fermentasi. Fermentasi adalah proses di mana sel-sel kecil menghasilkan energi tanpa butuh oksigen. Dan selama proses ini terjadi perubahan biokimia yang dibantu oleh enzim. Enzim ini adanya di dalam ragi tape yang kita gunakan.
Jadi, fermentasi tape ini adalah reaksi biokimia yang melibatkan kerja enzim. Di dalam ragi tape sebenarnya ada beberapa jenis mikroorganisme yang bekerja sama, bukan hanya satu. Yang paling utama adalah kamir seperti Saccharomyces cerevisiae dan juga bisa ditemukan kapang atau Aspergillus serta bakteri Acetobacter aceti. Semua mikroorganisme ini punya peran masing-masing yang sangat penting. Mereka bekerja secara sinergis, artinya mereka akan bekerja bergantian dan saling mendukung untuk mengubah singkong. Nah, sekarang kita bahas detail kerja enzimnya. Pertama, saat ragi kita taburkan ke singkong yang sudah dikukus dan dingin, mikroorganisme seperti kapang Aspergillus mulai bereaksi. Aspergillus ini menghasilkan enzim amilase. Nah, tugasnya seperti gunting raksasa yang memotong pati yang kompleks pada singkong menjadi potongan yang lebih kecil, yaitu maltosa. Maltosa ini rasanya sudah mulai manis. Setelah itu ada enzim lain yaitu maltase, juga bisa dihasilkan oleh hamir, yang akan memotong maltosa ini menjadi gula paling sederhana dan paling manis yaitu glukosa. Setelah pati dipecah menjadi glukosa yang manis, giliran hamir Saccharomyces cerevisiae yang bereaksi. Hamir ini akan memakan glukosa sebagai sumber energinya melalui proses yang namanya fermentasi alkoholik. Dalam proses ini, mereka menghasilkan alkohol dan sedikit gas karbon dioksida. Alkohol inilah yang memberi aroma khas pada tape dan karbon dioksida, membuat tekstur tape jadi lebih lembut. Kalau fermentasi terus berlanjut dan ada sedikit udara, bakteri Acetobacter aceti akan mengubah alkohol menjadi asam cuka yang bisa membuat tape jadi sedikit asam. Inilah yang disebut kerja sinergisme antar mikroorganisme. Jadi, intinya rasa manis pada tape singkong itu bukan karena kita menambahkan gula, tapi karena kerja keras enzim dari mikroorganisme di dalam ragi. Enzim akan memecah karbohidrat kompleks yaitu pati pada singkong menjadi gula yang lebih sederhana yang disebut glukosa. Semakin baik proses fermentasinya, semakin banyak pati yang terurai menjadi gula dan tape akan terasa semakin manis. Setelah semua proses ini terjadi dengan baik dalam kondisi tanpa oksigen dan waktu yang tepat, singkong tawar pun berubah menjadi tape yang manis dan siap dikonsumsi. Luar biasa kan bagaimana enzim-enzim kecil ini bekerja? Oh alah, jadi tanpa enzim dari ragi tape gak bakal jadi manis kayak gini ya? Iya, karena enzim amilase dari ragi mengubah pati jadi gula. Terus sebagian gulanya itu difermentasi jadi alkohol sama asam. Makanya tape punya rasa yang khas, manis, asam, dan ada aroma fermentasinya gitu. Ya dong, karena enzim berperan penting dalam berbagai proses biokimia. Seperti pembuatan tape ini, tanpa enzim gak bakal ada perubahan dari singkong mentah menjadi tape yang kita kenal. Ternyata enzim punya peran besar ya.